kiai nggak haram kok dukung capres, karena sejarah membuktikan bagaimana Sultan Demak Raden Patah itu bisa menjadi raja yang hebat karena didukung sama Wali Songo. Jam 4 pagi Abah bilang begini sama saya, "Le, kemarin Mas Prabowo dari tempatmu." "Nggih, Bah. Bisa nggak Pak Prabowo diajak ke Pekalongan?" Saya matur sama Mas Prabowo, langsung diagendakan hari Jumat waktu itu. Akhirnya Pak Prabowo berkenan ke Pekalongan. Sebelum ke dalam Abah Lutfi, kita Jumatan di Masjid Raya Pekalongan. Nah, waktu itu Pak Prabowo rada kaget sama saya. Kenapa? Karena yang minta foto saya jauh lebih banyak daripada yang minta foto Pak Prabowo waktu itu. Pekalongan. Sowan sama Habib Lutfi, ternyata dawuhnya Abah cuma satu hal. Kita waktu itu duduk bertiga sama Pak Prabowo. Abah Lutfi menyampaikan, "Pak Prabowo, saya besok mau multaqo ulama sufi sedunia yang dihadiri 200 ulama dari 77 negara di acara yang bertajuk Multaqo Ulama Sufi Sedunia." Pak Prabowo didhawuhi sama Abah Lutfi untuk menjadi ketua panitia. Pak Prabowo menjawab, "Saya mau jadi ketua panitia asalkan wakil ketuanya Gus Miftah." Artinya ya saya harus siap-siap kesel. Dan subhanallah, ini mungkin tidak pernah terpublish, seluruh pembiayaan acara itu termasuk mendatangkan ulama dari 77 negara berikut akomodasinya itu ditanggung dengan keuangan pribadi Pak Prabowo, semuanya. Jumlahnya pun saya tahu. Ini menunjukkan keikhlasan Mas Prabowo yang dia bilang sama saya, "Gus, nggak usah disampaikan kepada siapa ya, yang mencukupi saya." Dan alhamdulillah waktu itu Pak Jokowi berkenan untuk datang. Maka acara selesai, saya ndereke Pak Jokowi untuk pulang ke mobil, saya sama Abah sama Pak Prabowo. Saat mau masuk mobil, Pak Jokowi bilang begini sama saya, "Gus Miftah sekarang sama Pak Prabowo terus ya?" Saya jawab, "Kan perintahnya Pak Jokowi." Saya ngomong seperti itu di hadapan Mas Ganjar waktu itu. Soyowani. Nah, saat itulah kemudian terjadi selfie yang paling fenomenal di tahun 2023. Saya bilang sama Pak Jokowi, "Pak, izin selfie sama Pak Prabowo." Luar biasanya Pak Prabowo apa waktu itu? Tangan saya dijiliti, dicubit. "Gus, jangan, gak enak saya sama presiden." Begitu takdimnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Pak Jokowi akhirnya bilang, "Monggo Gus, selfie." Pak Prabowo yang posisinya berdiri di hadapan Pak Jokowi itu langsung ke belakang. Etika beliau kepada presiden. Sebenarnya hal ini juga nampak ketika pertemuan 1000 kiai di Tambak Beras bersama Kiai Hasib dan Kiai Marzuki Mustamar waktu itu. Ketika beliau sedang menyampaikan ceramah, di belakang mimbar ternyata tebunya Mahfudoh. Langsung geser, mimbarnya digeser. Demikian juga ketika Ra'anas, Gus Am datang ke pondok saya, Pak Prabowo pidato, di belakangnya ada Gus-Gus dan Lurah, langsung beliau minggir. Ini menurut saya etika santri yang luar biasa. Nah, setelah itulah kemudian Abah Lutfi memerintahkan, "Yowesle, kue mendukung Mas Prabowo, insya Allah jadi." Kenapa para lurah kok saya itu percaya banget dengan firasatnya Habib Lutfi? Saya tadi matur sama Kiai Adin, saya itu ndereke Abah dari tahun 2000-an. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa, pertama kali saya ketemu sampai hari ini, kalau Habib Lutfi ketemu saya itu pasti kalimat yang keluar adalah juragan. Juragane teko. Pas saya miskin, saya waktu itu ingat betul punya uang 50.000. Pilihannya dua, untuk beli susu anak saya atau saya sowan Abah Lutfi ke Pekalongan untuk naik bis. Akhirnya saya bilang sama istri saya ke Pekalongan, nggak beli susu. Melihat wajahnya orang soleh itu kan wis adem. Sampai sana nggak perlu matur apa-apa, Abah cuma bilang, "Juragane teko." Jadi tabarukan Abah Lutfi, sejak saya hanya bisa ngamplopi 50.000 itu pun utang. Beliau manggil saya juragan. Akhirnya saya pulang sampai rumah jam 12 malam, anak saya nangis karena nggak bisa nyusu. Saya kemudian hidup saya berubah itu banyak betul karena kalimat doa yang keluar dari Habib Lutfi. Termasuk ketika kemudian viral pengajian di klub malam dan lokalisasi itu, orang pertama yang membela saya ketika saya dihujat itu Habib Lutfi.
Beliau mengatakan Miftah kuwi bengkel, yang namanya bengkel itu ya kotor, ya bau oli, kena gemuk dan lain sebagainya. Itu kalimat Habib Lutfi. Maka ketika di Jakarta waktu itu di TV One saya dihajar sama Islam yang agak garis keras itu. Yang dilakukan Miftah di klub malam lokalisasi itu memalukan, karena menjual agama. Waktu itu jawaban saya adalah, satu, karena saya mantep dari Abah Lutfi. Kemudian yang kedua, saya bilang kalau yang saya lakukan di klub malam dan di lokalisasi dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika melihat kemaksiatan diam, tidak memberikan solusi apapun kepada mereka. Jadi kula niku tenggang sono tretes ya, niku kula kondang banget ya, karena mereka sering saya santuni ya. Karena sebenarnya kalau sama cewek saya nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Iya. Teorinya teori. Saya kemarin sebelum Ramadan itu bagi mukena hampir 1000 lebih, termasuk di klub-klub malam di Surabaya. Nah, waktu itu menarik kalimat yang disampaikan sama Habib Lutfi. Ibarat orang sholat di masjid itu ada muadzinnya, ada mungkin bilalnya, ada mungkin tukang imamnya, ada yang mimpin tahlil dan yasinnya. Habib Lutfi mengatakan begini, silahkan yang mau jadi imam, silahkan yang mau jadi bilal, silahkan yang mau jadi tukang yasin, silahkan yang mau jadi mimpin yasinan, berjanjian dan sebagainya. Di mana posisi Miftah? Posisi Miftah cukup menjadi tukang pembersih WC. Kalimat Habib Lutfi. Artinya apa? Sekhusyuk apapun kita sholat di dalam masjid, kalau WC-nya kotor, nggak akan khusyuk, terganggu dengan bau WC. Lah, posisi saya itu sebagai pembersih WC. Makanya waktu itu muncul Gus yang memusuhi saya, Gus Nur waktu itu, yang mengatakan dasar Miftah Gus telek. Saya bilang suki. Terus kemudian terkenal kalimat cangkemu Nur waktu itu. Saya bilang saya bangga jadi telek, karena telek itu sakti. Karena siapapun nggak ada yang berani nginjak telek. Sakti lah, nggak ada yang menginjak telek, nggak ada lah itu. Dan kalau nginjak pasti pincang lah. Aduh telek. Dan lucunya kita tahu telek malah dicium lah, telek mau. Jenengan pindah ke sini kok tanya yang komplain. Apa? Di sini jenengan pindah ke sini. Oh, penasaran dengan ketamanan saya lah. Wah, ada neng di sini. Kenapa nggak bilang dari Adi? Nggak betul lagi, nggak betul ya. Nah, sehingga menurut saya firasatnya Habib Lutfi soal Prabowo presiden itu saya meyakini lah, karena itaku firasatul mukmin fa innahu yang duru binurillah itu menurut saya ini ya pas saya harus takdim kepada perintah Habib Lutfi. Kemudian yang kedua mungkin ada alumni pelosok. Dari awal Abah Yai Nurul Huda Jazuli itu perintah sama saya begini, le sopo wae sesuk calon presiden ini kamu saya wakafkan untuk mendukung Pak Prabowo. Ini bisa dikonfirmasikan kepada Gus Kausar umpamanya. Kayak semalam saya di pelosok diminta untuk menghibur dan nasihat pernikahan untuk Neng Hasna dan Gus Soni. Beliau pun kembali menegaskan, gue ngewangi Mas Prabowo. Dua orang ini selama ini yang ngawal secara batiniah perjalanan hidup saya. Dulu juga ada Yaidin, Yai Kakmasnya Yaidah, itu juga selalu kemudian memberikan bimbingan. Atas dasar inilah para lora yang saya muliakan, saya akhirnya memantapkan diri, mempertaruhkan reputasi saya untuk mendukung Mas Prabowo. Waktu itu saya dikasih surat pribadi dari Mas Prabowo untuk bisa sowan kepada para kiai, terutama kiai-kiai kampung. Makanya saya punya gerakan namanya GM08. Salah satu programnya adalah pertemuan kiai kampung. Sampai hari ini saya sudah 25 zona. Satu zona sekitar 1000 kiai kampung. Artinya saya sudah ketemu dengan 25.000 kiai kampung. Yang menurut Gus Dur, kiai kampung itu orang yang paling ikhlas. Makanya dulu Gus Dur punya pergerakan kiai namanya Masyuro, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Nah, sehingga saya memberanikan diri ketemu para lora bahwa kita nggak boleh apatis dan skeptis terhadap capres-capres ini. Karena saya meyakini kemudian amaliyah para capres ini tergantung siapa yang dekat dengannya. Ini saya kemarin dilaporkan sama PKS
Lampung, gara-gara saya mengeluarkan statement bahwa Wahabi itu identik dengan PKS. Sebenarnya yang ngomong ini pertama kali bukan saya, mantan ketua PWNU Jawa Timur, Yai Marzuki Mustamar, yang beliau mengatakan kalau ada orang NU gabung sama PKS batal bayahnya, itu Yai Marzuki, bukan saya. Nah, sehingga kalau kemudian hari ini dalam berpolitik saya harus bergabung dengan PKS, saya pikir saya nggak mungkin, karena ada kaidah usul fikih yang saya pegang teguh, itu idza jatama'a bainal halal wal haram hulibal haram, kira-kira begitu lah. Jadi kalau kemudian saya diminta untuk gabung dengan itu, jelas nggak mungkin lah, begitu rakyat. Jangan sampai yang haram ini menang lah, kira-kira begitu. Loh, kaidah usul fikih bukan itu, saya nggak ngomong capres. Sehingga kepedulian kita terhadap ini sebenarnya lebih kepada pertarungan antara Ahlus Sunnah dengan teman-teman Wahabi lah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Pak Prabowo itu begitu berubah demikian pesatnya soal akhlak dan kesehariannya, ya karena hari ini di sekeliling beliau ada Habib Lutfi, kemudian kiai-kiai yang lain, Kiai Asep Mojokerto yang dengan biaya sendiri beliau keluar dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya kemunculan Pak Prabowo ini dalam rangka menjaga stabilitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi di dalamnya ada Habib Lutfi yang sangat kita kenal sebagai orang yang sangat toleran umpamanya, orang yang sangat menjunjung tinggi kebinekaan, orang yang sangat paham tentang paham nasionalisme dan lain sebagainya. Sehingga para lora, saya minta doa dan dukungannya. Kalau sampai hari ini insya Allah beberapa survei internasional seperti IPO dan IPS dari Perancis itu, posisi Mas Prabowo sudah di angka 51%. Artinya sudah lebih dari 50%. Padahal syarat menang itu hanya 50,1, bukan 51, 50 plus 1 itu udah menang. Posisi kedua justru hari ini ada di paslon nomor 1, bukan nomor 3 lagi, nomor 1. Dan yang membuat Mas Prabowo naik salah satunya adalah faktor Mas Gibran. Sekedar informasi para lora, Pak Mahfud itu gabung dengan Mas Ganjar itu hanya meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar hanya 3%. Bahkan di Madura sendiri masih kalah beliaunya sendiri. Kemudian Caimin gabung dengan Mas Anies itu malah menurunkan, posisinya malah menurunkan. Yang satu blur, yang satu melengkapi. Sementara masuknya Mas Gibran kepada Mas Prabowo itu meningkatkan elektabilitas lebih dari 15%. Makanya dulu 25, kenapa kemudian menjadi naik lebih dari 40%. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan Mas Gibran itu anak ingusan dan lain sebagainya, nggak punya kemampuan, blimbing sayur, Samsul, itu sebenarnya bukan meragukan kapasitas Mas Gibran, tapi orang-orang yang takut kalah dengan Mas Gibran. Posisinya seperti itu. Harapan saya Kiai, ngapunten, kenapa kok saya itu masih berharap dengan sangat bahwa ini bisa satu putaran, supaya besok Ramadan, Syawal itu kita sudah full senyum dengan semua orang, sehingga kita terawih sudah tidak ada yang perengut-perengutan. Nah, untuk mensukseskan itu kiranya butuh bantuan para lora, terutama di Madura. Kalau di Madura kita posisinya kalah sama 01, kalau mau jujur kita kalah sama 01. Tapi berita baiknya adalah gara-gara kemarin viral di Haji Her itu soal saya dituduh money politik, dan sudah diputuskan sama Bawaslu Pamekasan bahwa saya tidak melanggar Undang-Undang pasal 523, karena yang masuk jerat hukum itu adalah calon, TKN, TKD, dan relawan. Sementara saya bukan TKN, saya bukan TKD, saya bukan tim sukses, saya hanya orang yang sekedar mencintai Mas Prabowo. Itu sudah diputuskan sama Bawaslu, dianggap tidak melanggar. Maka tadi Haji Her bilang, Gus, kita cuma bagi uang receh viral, sudah besok kita bagi-bagi lagi. Haji Her itu sampai ini sudah bangun 1000 rumah untuk yang membutuhkan. Satu rumah itu nilainya sekitar 50 juta disampaikan Haji Her itu.
Maka kemarin yang viral itu dianggap lucu. Tapi hikmahnya dari acara kemarin yang viral itu, akhirnya orang Madura pada tahu bahwa Haji Her mendukung 02. Maka setelah viralnya itu, alhamdulillah Madura lumayan meningkat. Nah, itu gara-gara viralnya Haji Her. Makanya beliau bilang, saya itu banyak datangi tokoh Gus, orang-orang hebat banyak ke rumah saya, tapi nggak ada yang bisa membuat saya viral. Yang membuat saya viral cuma Gus Miftah kan. Kemarin ya saya bagi-bagi sedekah di pabriknya Haji Her, viral gitu. Saya duduk money politik. Makanya saya pikir gara-gara politik kok kemudian sense memberi dan sedekah kita menjadi hilang, itu kan aneh. Makanya sekarang saya agak repot Beb. Kalau pengajian bagi duit itu repot Beb. Repot. Jadi malah nanti dikira saya pelit Beb. Padahal kan jadi uang saya nggak kurang Beb. Sekali lagi minta doa dan dukungan dari para lora bahwa kiai nggak haram kok dukung capres, karena sejarah membuktikan bagaimana Sultan Demak Raden Patah itu bisa menjadi raja yang hebat karena didukung sama Wali Songo. Karena alhamdulillah Kiai, garis nasab kita tadi yang saya sampaikan di panggung, kalau ke atas itu sampai Raden Patah. Jadi sampai Mbah Muhammad Besari Ponorogo itu saya nomor 9, sampai Raden Patah itu nomor 17. Miftah, Muhammad Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Nyai Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari, makamnya Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak Anom Besari di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya nomor 18. Dan Prabu Brawijaya itu Beb, konon orangnya gondrong ganteng persis kayak saya Beb. Konon. Lah Raden Patah itu bisa hebat karena Wali Songo. Kemudian Demak itu ambruk, muncul kerajaan baru namanya Pajang. Pajang melahirkan satu raja yang spesial namanya Sultan Hadiwijoyo. Itu bisa hebat karena dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo yang nama aslinya adalah Joko Tingkir. Makanya sekarang pejabat-pejabat kenapa kalau sowan itu ke Kalijogo nggak ke Kudus, karena Raden Kudus itu dianggap gagal ngembani Aryo Penangsang. Makanya nggak ada yang ziarah ke Kudus. Padahal menurut saya sebenarnya bukan gagal ngembani Aryo Penangsang, tapi Aryo Penangsang santri yang dablek, bukan gurunya yang gagal. Makanya di Indonesia itu ada dua tempat yang nggak mungkin datangi sama pejabat. Satu Kudus, dua Kediri. Nggak berani. Kayak kemarin nikahnya Ploso itu nggak ada satu capres pun yang berani datang. Urung dadi yang wis gaya gitu. Apa namanya wis dadi gitu loh. Nah, di mana posisi kita, Lora? Kenapa saya perlu ketemu? Pak Jokowi bilang sama saya, Gus Miftah itu posisinya bukan tim kampanye, tapi tim kerja. Artinya tim kerja apa? Menjaga keberlangsungan pemerintah ini, Prabowo Gibran. Saya menjaga betul supaya Mas Gibran ini terjaga ke NU-nya. Mas Gibran itu menjadi anggota Ansor tahun 2020. Mas Prabowo menjadi kehormatan Ansor tahun 1995. Kalau kemudian kayak kemarin Gus Ali Mafia Sholawat mengatakan kalau di 01 ada aura NU dengan adanya Caimin, 03 ada aura NU adanya Pak Mahfud, 02 nggak ada aura NU sama sekali, ini jelas hoax. Karena di situ ada Habib Lutfi, ada Kiai NU dan lain sebagainya. Atau gara-gara Bu Khofifah mendukung 02, Caimin mengatakan meragukan ke NU-an Bu Khofifah. Justru NU-nya Bu Khofifah itu lebih jelas daripada Caimin, karena Bu Khofifah jadi pengurus muslimat sekian tahun, sementara Caimin belum pernah jadi pengurus PBNU. Wah, berarti NU-nya Bu Khofifah itu lebih resmi dibandingkan Caimin. Saya dari Kiai Rofi'i di Pamekasan waktu itu sowan beliau, malamnya saya dipanggil sama Yai Fuad di Sidogiri. Secara pribadi beliau menyampaikan mendukung Mas Prabowo. Waktu itu saya ditemani sama Gus Aam, dan setelah itu beliau nulis surat yang beredar itu yang beliau mendukung Pak Prabowo. Saya tadi tabayun ke Kiai Azim, ternyata memang benar itu tulisan beliau. Sehingga menurut saya atas banyaknya masyayikh kita yang mendukung Mas Prabowo, tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk tidak mengikuti jejak-jejak para guru.
Mungkin itu para lora yang saya hormati. Mudah-mudahan sesuai yang kita impi-impikan, sesuai menjadi hajat kita, pasangan nomor 2 insya Allah bisa menang 1 putaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.